Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan mengenai sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan Indonesia. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Pendahuluan. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan bagi Indonesia. Kelapa sawit termasuk dalam 10 komoditas ekspor utama karena daya saingnya yang kompetitif dalam perdagangan internasional. Daya saing ini didasarkan pada produktivitas kelapa sawit di Indonesia yang cukup tinggi. Selain itu, kelapa sawit merupakan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim yang membuat kemungkinan terjadinya gagal panen menjadi rendah. Kelapa sawit juga mengandung nutrisi yang tinggi dan baik bagi kesehatan manusia. Kelapa sawit tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga berpotensi dijadikan bahan bakar biodiesel. Daya saing yang dimiliki kelapa sawit dalam perdagangan internasional telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada dasarnya, kelapa sawit dipanen dalam bentuk tandan buah segar atau TBS yang diolah menjadi produk setengah jadi dalam bentuk minyak kelapa sawit atau CPO. Jika dikaitkan dengan perdagangan internasional, Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar dunia. CPO yang diproduksi oleh Indonesia sebanyak 25,5 juta ton pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 produksi CPO Indonesia mengalami peningkatan menjadi 28 juta ton atau setara dengan 50% total produksi CPO dunia, yaitu sebesar 54,527 juta ton. Komoditas kelapa sawit merupakan penyumbang devisa negara terbesar untuk komoditas perkebunan yang mencapai 19,65 miliar US dollar atau 200 triliun rupiah pada tahun 2012 dan 19,1 miliar US dollar pada tahun 2013. Pasar terbesar bagi ekspor CPO Indonesia adalah India, lalu yang kedua terbesar adalah Uni Eropa. ISPO adalah skema sertifikasi minyak sawit berkelanjutan nasional wajib yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. ISPO ini merupakan jendela peluang untuk menciptakan industri minyak sawit yang lebih bertanggung jawab secara sosial. United Nations Development Program atau UNDP dan beberapa perusahaan multinasional telah bermitra untuk mengembangkan ISPO yang akan membantu Indonesia membuka jalan baru dalam membangun ekonomi hijau yang mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan mata pencaharian. Jika kebun kelapa sawit tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan bahaya lingkungan seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. ISPO bertujuan untuk mendukung produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan sambil meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. ISPO adalah respon dari adanya RSPO. Akan tetapi, terdapat kebijakan untuk memasuk CPO ke Uni Eropa yang harus mendapat sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Kebijakan sertifikasi RSPO ini berlaku bagi negara penghasil kelapa sawit termasuk Indonesia. Alasan terbentuknya RSPO berawal dari tuntutan pasar konsumen Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku berkelanjutan, serta adanya protes para aktivis internasional terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Organisasi itu awalnya didasarkan pada kerjasama informal antara sejumlah mitra bisnis dan Worldwide Fund for Nature (WWF).
Di tahun 2015, Uni Eropa berkomitmen 100% menggunakan minyak sawit bersertifikat RSPO. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki RSPO tidak bisa menjual produknya. Namun, dalam perkembangan dan praktek di lapangan, RSPO dianggap hanya mengutamakan konsumen semata, yaitu pasar Eropa. Sementara kepentingan produsen tidak diperhatikan sama sekali. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia yang selalu berpedoman pada peraturan luar negeri terkadang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. RSPO dianggap tidak memberi perlindungan terhadap harga CPO. GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang merupakan salah satu anggota RSPO, mengutarakan sikap keberatan terhadap RSPO yang dinilai lebih membela kepentingan konsumen ketimbang produsen. RSPO juga kerap membuat ketentuan baru yang memberatkan produsen, dan jika produsen keberatan, ternyata tidak pernah diakomodir. Sertifikat RSPO yang diharapkan memberi nilai tambah terhadap harga ternyata tidak pernah ada. Produsen tetap menerima harga sesuai pasar. Oleh karena itu, GAPKI yang pernah menjabat sebagai Dewan Eksekutif di RSPO secara resmi mengumumkan keluar dari keanggotaan RSPO. Keputusan GAPKI untuk mundur dari RSPO dimaksudkan untuk mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, sebuah skema pengembangan minyak sawit berkelanjutan yang diwajibkan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta kalangan pelaku usaha sawit fokus untuk memenuhi ketentuan ISPO, sebab tujuan ISPO adalah bagaimana Indonesia mempunyai standar sendiri dalam membangun kebun sawit yang sustainable untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Pelaksanaan ISPO ini didasarkan pada peraturan perundangan di Indonesia yang sifatnya mandatori, sedangkan RSPO bersifat voluntary. Pada tahun 2011 disusunlah ketentuan ISPO, namun ISPO secara resmi berlaku mulai Maret 2012. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa perlu adanya sertifikat RSPO jika pengusaha ingin mengekspor CPO-nya ke Uni Eropa dan sudah memiliki sertifikat sawit keluaran Indonesia atau ISPO. Bagi pengusaha sawit yang sudah punya ISPO, akan ada kemudahan saat pengurusan mendapatkan sertifikat RSPO bila para pelaku usaha sawit sudah mendapatkan ISPO. Pada prinsipnya, antara ISPO dan RSPO banyak memiliki kesamaan. Akan tetapi, pada prakteknya, keberadaan dua sertifikat sawit ini saling melengkapi satu sama lain. 7 prinsip ISPO yaitu sistem manajemen licensing dan perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kewajiban pekerja, kewajiban sosial dan kemasyarakatan, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan komitmen untuk bisnis jangka panjang berkelanjutan. Pelaksanaan ISPO sesuai dengan peraturan internasional yang memenuhi International Standard Organization atau ISO. Kementerian Pertanian melaksanakan penilaian sertifikasi ISPO dengan transparan dan independen. Penerapan ISPO wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Permentan OT 1403/2011. Semua perusahaan dan pekebun kelapa sawit di Indonesia harus menerapkan ISPO paling lambat Desember 2014. Sertifikasi ISPO memiliki kendali regulasi yang lebih ketat dan membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan legal. Dengan menerima sertifikasi ISPO, semua mengikuti aturan dan standar yang sama atau terjadi kesetaraan. Lembaga Sertifikasi ISPO. Lembaga sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan sertifikasi ISPO yang diakreditasi oleh CAN dan mendapat pengakuan dari Komite ISPO. Di dalam lembaga sertifikasi ISPO ada auditor. Auditor ini adalah seorang yang ahli atau memiliki kompetensi untuk menilai atau melakukan kualifikasi sesuai dengan ISO 19011 dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO. Berikut ini adalah organogram Komisi ISPO. Di sini Komisi ISPO ini bertugas untuk mempertimbangkan atau membuat keputusan mengenai sertifikasi ISPO. Komisi ISPO juga melakukan kerjasama atau upaya-upaya dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah atau swasta. Lalu juga mengatur sistem sertifikasi ISPO. Lalu memberikan laporan kepada Menteri
tentang pengelolaan pengembangan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Di sini Komisi ISPO juga dibantu oleh tim penilai dan sekretariat dalam menjalankan tugasnya. Serta juga ada koordinator administrasi, koordinator teknis, koordinator advokasi dan promosi, koordinator penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah daftar lembaga sertifikasi ISPO yang aktif di Indonesia saat ini. Syarat sertifikasi ISPO. Persyaratan sertifikasi ISPO diatur dalam pasal 8 hingga pasal 14 Perpres 44/2020. Berikut syarat sertifikasi ISPO. Yang pertama adalah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi ISPO sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Adapun prinsip yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab ketenaga kerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dokumen syarat diperlukan untuk perusahaan perkebunan dan juga untuk pekebun. Dokumen syarat untuk perusahaan perkebunan adalah izin usaha perkebunan, hak atas tanah, izin lingkungan, dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan. Sedangkan dokumen syarat untuk pekebun adalah tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah. Berikut adalah contoh perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO. Yang pertama adalah PT Madina Agro Lestari yang diberikan oleh TUV North Indonesia. Lalu ada sertifikat ISPO untuk PT Sokvin Indonesia yang diberikan oleh PT Sai Global. Lalu yang ketiga adalah sertifikat ISPO yang diberikan kepada PT Budi. Dari ketiga contoh sertifikat tersebut diperoleh beberapa persamaan, yaitu terdapat logo lembaga pemberi sertifikat, nama perusahaan penerima sertifikat, alamat penerima sertifikat, unit yang disertifikasi, nomor urut sertifikat, tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat, tanda tangan lembaga pemberi sertifikat, dan tanda tangan Ketua Komisi ISPO. Alur sertifikasi dan studi kasus ISPO. Berikut ini adalah alur sertifikasi ISPO berdasarkan peraturan Permentan nomor 19 tahun 2011. Di sini ada tahap-tahapnya yang bisa dilihat. Saya akan jelaskan per tahapnya ya. Yang pertama ini ada perusahaan perkebunan ini harus memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan nanti perusahaan ini akan mendapatkan penilaian bisa dari pemerintah yaitu Komisi ISPO, bisa dari wali kota atau gubernur mengenai perusahaannya. Nanti akan dikasih kelas-kelasnya dan izin-izinnya. Lalu tahap yang kedua adalah lembaga sertifikasi independen ini yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari perusahaan yang mengajukan. Lalu yang ketiga ini ada permohonan ke Komisi ISPO untuk mendapatkan pengakuan ISPO. Nah, ini disampaikan oleh lembaga sertifikasi yang bersangkutan kepada Komisi ISPO melalui sekretariatnya untuk mendapatkan pengakuan. Yang keempat itu nanti sekretariat Komisi ISPO menilai kelengkapan dokumen. Nanti akan dilanjutkan ke tim penilai ISPO kalau dokumennya sudah lengkap. Lalu nanti di tim penilai ISPO ini akan dilakukan verifikasi lagi terhadap seluruh dokumen yang telah disampaikan lembaga sertifikasi beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO. Lalu diputuskan nih apakah dapat diterima atau ditolak. Nah, nanti tahap berikutnya adalah perusahaan yang telah dinilai ini kalau sudah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten akan direkomendasikan ke Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan. Nah, perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO wajib mempublikasikannya dan melakukan persyaratan ISPO secara konsisten. Jadi lembaga sertifikasi pengusul menerbitkan sertifikat ISPO atas nama perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja sesudah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO. Berikut ini adalah prinsip penilaian ISPO berdasarkan peraturan Permentan nomor 19 tahun 2011. Jadi di sini ada 7 prinsip penilaian ISPO. Nanti tiap-tiap
poin ini akan dijabarkan kriterianya. Nanti tiap kriteria ini ada indikatornya. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang akan nanti digunakan auditor untuk menilai atau mengevaluasi suatu perusahaan. Berikut ini salah satu contoh penilaian kriteria ISPO yang diambil dari penelitiannya Rizal et al. 2018 mengenai PT Perkebunan Nusantara. Jadi di sini adalah contoh prinsip yang pertama, yaitu legalitas usaha. Di sini ada kriterianya, lalu ada skor maksimal dan skor yang dicapainya. Lalu ini ada persentase penilaiannya. Yang ini terkait dengan prinsip yang kedua, yaitu manajemen perkebunan. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, prinsip yang kelima dan keenam, ini prinsip yang ketujuh, serta penilaian keseluruhannya. Selanjutnya akan dibahas studi kasus tambahan mengenai Apkasindo atau Asosiasi Petani Sawit Indonesia yang kesulitan mendapatkan sertifikat ISPO. Usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola dalam 3 bentuk, yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan swasta, perkebunan Nusantara yang dikelola oleh BUMN, dan perkebunan rakyat yang dikelola oleh rumah tangga dalam bentuk usaha perorangan. Dalam hal ini maksudnya adalah Apkasindo. ISPO telah menerbitkan 621 sertifikat hingga 16 Januari 2020 dengan luas area 5,45 juta hektar. Dengan rincian, perusahaan swasta telah memperoleh 557 sertifikat dengan luas area 5,25 juta hektar, perkebunan Nusantara sebanyak 50 sertifikat dengan luas areal 286.590 hektar, sedangkan untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya masih sebanyak 14 sertifikat dengan luas 12.270 hektar atau 0,21% dari luas kebun rakyat sebesar 5,8 juta hektar. Sebenarnya, perkebunan rakyat kedepannya sangat potensial dalam meningkatkan sektor perkebunan, namun pada sisi produktivitas masih tertinggal dikarenakan kurangnya permodalan dan penguasaan teknologi, sehingga perkebunan rakyat umumnya ditandai dengan jarak tanam yang kurang teratur dan tidak ada perencanaan penggantian tanaman sesuai umur tanaman. Tujuan utama pengembangan perkebunan rakyat adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan melalui pengembangan kebun. Apkasindo merupakan organisasi profesi petani kelapa sawit yang diakui, disahkan, dan dibina oleh Kementerian Pertanian RI, tepatnya Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Republik Indonesia atau GAPPERINDO, dan Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Apkasindo telah tersebar di 21 provinsi dan 140 kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Provinsi Papua. Kendala Apkasindo dalam mendapatkan sertifikasi ISPO. Yang pertama, legalitas dan status kepemilikan lahan, yaitu mencakup lahan sawit pekebun swadaya yang terindikasi berada di kawasan hutan belum memiliki legalitas SHM atau sertifikat hak milik. Mereka baru memiliki SKT atau surat keterangan tanah. SKT belum bisa lolos ISPO karena belum diakui sebagai sertifikat hak. Masalah legalitas akan menjadi semakin sulit jika lahan sawit mereka berdiri di atas lahan gambut. Pembangunan kebun sawit dengan mengkonversi hutan alam dan menggunakan lahan gambut juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Selain itu, beberapa daerah masih sulit mendapatkan surat tanda daftar budidaya, di mana STDB ini seharusnya ditandatangani Bupati atas rekomendasi dari Dinas Perkebunan. Ada daerah yang bagus seperti di Jambi yang memberi layanan keliling dan gratis, tetapi ada di beberapa kabupaten yang bupatinya menempatkan pengurusan STDB ini di pelayanan dalam suatu tempat karena masih dianggap sebagai izin, sehingga harus membayar, padahal ini bukan merupakan izin. Yang kedua, manajemen kebun yang kurang baik. Masih banyak sumber benih yang digunakan oleh petani tidak terdokumentasi dengan baik, padahal dokumen ini penting untuk persyaratan untuk sertifikasi ISPO. Yang ketiga, pendanaan. Untuk melakukan prakondisi dalam mempersiapkan berbagai hal seperti persyaratan untuk sertifikasi ISPO, yaitu pembentukan kelembagaan, sosialisasi, pelatihan untuk internal control system, biaya audit dan pengawasan, dibutuhkan bantuan dana. Seharusnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, APBN dan APBD lebih turut serta dalam memfasilitasi pendanaan untuk pekebun dalam mendapatkan sertifikat ISPO.
Yang terakhir, masih ada petani yang tidak tergolong dalam koperasi atau kelompok tani. Padahal salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO harus lembaga atau koperasi yang berbadan hukum. Hal itu disebabkan karena petani belum mendapatkan sosialisasi dan tidak ada pendampingan yang sesuai. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah Apkasindo mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Dengan PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat dapat ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. 4 unsur dalam PSR. Yang pertama, unsur legal. Pekebun rakyat harus mengikuti aspek legalitas tanah. Yang kedua, unsur produktivitas untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun. Karena produktivitas kebun sawit rakyat saat ini masih rendah, yaitu 2-3 ton per hektar per tahun. Yang ketiga, unsur sertifikasi ISPO, yaitu peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama. Yang keempat, unsur sustainabilitas, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan, dan lembaga. Dalam program ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP PKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR sebesar 30 juta per hektar per pekebun. Terdapat 3 model skema pembiayaan berdasarkan kemampuan pekebun yang dapat dilihat pada slide. Sejak tahun 2019, BPDPKS telah menyediakan sarana bagi peserta PSR untuk melengkapi persyaratan secara online. Dengan sistem online, proses itu bisa lebih cepat dengan hanya 1 kali verifikasi, sehingga pencairan dana dari BPDPKS juga bisa lebih cepat. Selain itu, manajemen BPDPKS dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian juga bisa memonitor program secara menyeluruh, mulai dari proses pengajuan awal hingga tahap monitor dan evaluasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.